Bu Sinta pakai caping dulu biar kayak petani beneran. Assalamualaikum kakak-kakak SD 3 Education Tinggi. Ketemu lagi sama Bu Sinta. Hari ini Bu Sinta pengen ngajakin kakak SD 3 untuk berkebun. Karena kita sedang jauh-jauhan, jadi Bu Sinta mau bikin video nih biar teman-teman tahu gimana sih cara-caranya atau step-stepnya untuk berkebun kita kali ini. Yuk langsung aja ikutin Bu Sinta. Oke, karena kemarin Bu Sinta udah ngasih tahu nih kita mau nanam apa aja waktu brainstorming. Yang pertama tanaman jahe, tanaman tomat, sama tanaman kacang panjang. Nah, untuk proses pertamanya untuk menanam itu ternyata ada loh banyak step-stepnya. Nah, yang pertama kita langsung aja ke sini nih. Ada Pak Mansur. Halo Sinta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari ini Pak Mansur sama Bu Sinta lagi mau ngolah tanahnya dulu. Kenapa sih perlu diolah dulu tanahnya? Supaya tanahnya ini jadi gembur sama subur lagi. Kan kalau tanah yang udah lama nggak ditanamin itu biasanya tanahnya jadi kaku, jadi keras. Nah, makanya Bu Sinta sama Pak Mansur lagi mau gemburin dulu nih tanahnya supaya jadi subur lagi. Nah, selain dicangkul di kayak gini nih, diolah kayak gini, kita perlu nambahin yang namanya pupuk supaya tanahnya jadi banyak mikroorganismenya lagi. Nah, Bu Sinta hari ini pakai pupuknya pupuk organik. Nah, teman-teman, kalau yang udah punya, udah beli, bisa langsung dicampur sama tanahnya. Ditabur aja, disiram kayak gini. Disebar. Nah, kalau udah disebar kayak gini, terus diaduk, diratain sama tanah yang tadi kita campur jadi satu supaya dia kecampur pupuknya sama tanahnya. Next, aduh panas. Bu Sinta pakai caping dulu biar kayak petani beneran. Oke, sekarang Bu Sinta mau ngasih tahu alat dan bahan yang kita perlukan untuk berkebun hari ini. Yang pertama, tadi kan tanahnya lagi diolah nih sama Pak Mansur. Sekarang kita langsung ke alat-alat dan bahan lainnya. Yang pertama, kita butuh yang namanya pot, atau bisa teman-teman pakai botol aqua bekas yang 1,5 liter, atau enggak teman-teman bisa pakai ember, bisa pakai wadah cat, apapun yang bekas yang misalkan udah nggak kepake boleh teman-teman pakai. Nah, hari ini Bu Sinta beda nih, pakainya polybag. Nah, di sini adalah wadah tanam. Wadah tanamnya Bu Sinta pakai polybag. Nah, Pak Mansur, tahu nggak kenapa polybagnya bolong-bolong? Oh iya, kenapa dibolongin ini? Nah, polybagnya ini dari sananya ternyata udah bolong-bolong. Kenapa? Karena fungsinya supaya nanti ketika kita masukin tanah, supaya nanti tanahnya bisa bernafas. Nah, terus ketika kita nyiram, nanti airnya bisa keluar lewat bolongan-bolongan yang udah dibuat ini nih. Makanya kenapa polybagnya dibolong-bolongin. Nah, yuk selanjutnya Bu Sinta mau kasih tahu bahan-bahan yang mau kita tanam lagi nih. Yang pertama ada jahe. Jahenya udah Bu Sinta potek-potek. Terus ada benih tomat, ada benih kacang panjang, sama satu lagi Bu Sinta punya air. Nah, ini nanti buat nyiram airnya. Oke, langsung aja yuk kita wadahin tanahnya ke dalam polybag sama pot ini. Yuk. Ya, Pak Mansur bantuin nih Bu Sinta. Nah, Pak Mansur pakai pot, Bu Sinta pakai polybag. Bu Sinta, ini dipenuhin nggak? Nah, untuk teman-teman mau nanamnya itu nggak perlu penuh-penuh masukin tanahnya, cukup sisain 1/4-nya aja nih dari tanah yang udah teman-teman masukin ke dalam potnya. Jadi nggak usah penuh-penuh ya. Segini kurang? Cukup Pak Mansur. Cukup. Nah, sekarang punya Bu Sinta nih yang di polybag. Diratain ya yang tadi udah dimasukin.
Oke, kalau udah semua dimasukin ke dalam polybag atau ember atau pot yang sudah teman-teman sediakan tadi di awal, langsung nih kita masukin benih yang mau kita tanam. Oke, Bu Sintang hari ini mau nanam tanaman kacang panjang supaya nanti ketika panen Bu Sinta nggak perlu lagi ke tukang sayur. Bu Sinta pengen masak kacang panjang. Yuk, bukanya susah nih. Oke, saya mau nanam jahe aja. Oke, Pak Mansur mau nanam jahe ya? Ya, ini jahenya nih, seperti ini nih. Ini jahe putih. Ada jahe merah, ada jahe putih. Kalau yang merah itu biasanya lebih pedas rasanya daripada jahe yang putih ini. Oke, ini benih tanaman kacang panjang kayak gini bentuknya. Oke, yuk kita langsung tanam. Nah, kalau untuk benih tanaman tomat, teman-teman cukup disebar aja, jangan dipendam. Nanti khawatirnya tunasnya nggak bisa tumbuh, nggak berkecambah dia nantinya, makanya cukup disebar aja. Kalau tanaman kacang panjang boleh agak dimasukin sedikit, tapi jangan sampai ketutupan ya. Nih kayak gini nih contohnya. Nggak usah sampai masuk. Nah, terus Pak Mansur, kalau tanaman jahe gimana cara nanamnya? Tanaman jahe itu cukup dipendam di dalam tanah. Kita gali dulu sedikit, tapi nggak usah terlalu nekan ya, tinggal taruh aja, kemudian kita tutupin seperti ini. Kita taruh dalam, habis itu kita tutup, nggak usah terlalu tekan, tinggal gali sedikit aja, terus kita masukin. Kita habis dimasukin, kita tinggal ditumpuk dengan tanah. Setelah itu ini terakhir nih, taruh, kemudian tutup dengan tanah seperti ini. Udah deh, gampang kan? Balik lagi ke Bu Sinta. Nah, tadi kan Pak Mansur udah tuh nanam tanaman jahe. Jangan lupa tadi ditutup dulu tanaman jahenya sama tanah. Tapi jangan ditekan, cukup ditutup saja kayak biasa, ditabur tanahnya di atas jahenya. Nah, selanjutnya step yang terakhir setelah teman-teman sudah selesai menanam adalah teman-teman mulai menyiram tanaman yang tadi sudah teman-teman tanam. Kalau teman-teman nanamnya di rumah pakai polybag, pakai ember, pakai pot, Bu Sinta nanti sama Pak Fikret sama Pak Mansur nanamnya di lahan berkebun kita nih yang ada di sekolah seluas ini. Jadi nanti teman-teman bisa nih kalau lagi ke sekolah ngecek juga tanamannya Bu Sinta, Pak Mansur sama Pak Fitian sudah setinggi apa, subur atau enggak tanamannya. Nanti bisa dibandingin sama tanaman teman-teman yang ada di rumah. Nah, kalau udah selesai kita siram, sekarang kita tinggal nunggu kita tinggal nunggu tanamannya bertunas untuk tanaman jahenya. Nanti tanaman yang lain juga akan tumbuh. Nah, Bu Sinta mau nanya nih. Apa Pak? Kalau menyiram itu biasanya sehari berapa kali ya? Nah, kalau menyiram itu, kalau udaranya panas banget, cuacanya panas banget kayak gini, teman-teman paling baik itu menyiram adalah pagi dan sore hari. Karena Pak Mansur, kalau misalkan lagi siang hari gini nih, tanamannya itu dia lagi proses memasak atau yang namanya fotosintesis. Kalau malam hari itu tanamannya sedang bernafas. Jadi baiknya sih disiramnya itu ketika pagi dan sore hari. Oke, Pak Mansur, ada lagi nggak kira-kira? Ya mungkin itu aja Bu Sinta, karena kalau kita nyiramnya cuma satu kali, khawatir nanti lama nih tumbuhnya. Gitu ya. Jadi kalau cuacanya panas banget kayak gini nih, nggak hujan, teman-teman nyiramnya 2 kali ya, pagi dan sore hari. Tapi kalau hujan boleh deh pagi aja atau sore aja. Oke deh, makasih ya udah nonton video berkebun Bu Sinta hari ini. Sampai ketemu lagi di video berkebun kita pekan depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.